Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel Saifuddin Tahir, Sinau tentang kapal secara komprehensif, mendasar agar kita tahu dasar-dasarnya, ya, dasar yang paling dasar supaya kita tidak keliru di dalam menjalankan tugas kerja dan praktek-praktek yang terbaik agar juga tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, ya. Ketentuan baik itu undang-undang, ketentuan IMO, ketentuan dari pemerintah, ketentuan dari galangan kapal dan lain sebagainya. Kali ini saya akan berbagi perihal eh, banyaknya pertanyaan kepada kami, Pak, mengapa kapal saat menjalani pengedokan itu bahan bakarnya harus dikosongkan, ya, harus dikosongkan sebanyak mungkin, ya. Memang idealnya tidak bisa dikosongkan sebanyak mungkin karena di pipa-pipa itu juga masih ada, ya, sisa-sisa bahan bakar. Di dalam praktek lapangan, praktek di galangan atau praktek realnya, kalimat mengosongkan bahan bakar bukan berarti bahan bakarnya kosong. Itu masih ada, ya, di elbow-elbow, di katup, di pipa, ya. Itu masih ada. Jadi prakteknya tidak mungkin bisa mengosongkan 100% bahan bakar saat kapal menjalani pengedokan. Namun mengosongkan bahan bakar kapal pada saat pengedokan adalah kewajiban, ya, bagi pemilik kapal, operator, dan bagi OS, ya. Itu merupakan satu kewajiban, ya, harus dilakukan. Bagi galangan juga harus menjalani Health and Safety Environment atau K3 L bagi galangan agar menjalankan safety, menjalankan pencegahan pencemaran oleh minyak ke dalam perairan galangan kapal. Nah, wabil khusus kali ini saya akan berbagi perihal mengapa kok kapal naik ke galangan kapal, naik di dok harus dikosongkan. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita fahami bersama. Namun sebelumnya eh, perlu ada pesan untuk menjadi independent marine surveyor, ada bukunya. Ini tentang prosedur survei kapal, ya. Ada modulnya ada 12, ini modul 3 independent marine surveyor, yaitu mengenai prosedur survei kapal. Bisa dimiliki dengan menghubungi admin yang ada di deskripsi. Demikian juga dalam manajemen pelayaran ada seluk-beluk shipping management juga bisa dimiliki oleh kawan-kawan. Dan yang ketiga, sebelum kita jalankan presentasi sesi ini adalah SOLAS, meskipun consolidated 2018, tapi saya ambilkan materi-materi tambahnya sampai tahun 2020. Jadi karena ini saya terjemahkan 2 tahun, ya. Jadi 2 tahun. Baik kawan-kawan semua, eh, kewajiban untuk mengosongkan tangki bahan bakar kapal pada saat pengedokan. Gunanya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencegah terjadinya kebakaran, ya. Ini yang to the point saja.
agar kalau di galangan kapal itu di potensi penggantian plat itu tidak menggunakan eh, apa itu alat pukul atau apa, tapi menggunakan api ya, dilakukan cutting ya. Plate cutting itu menggunakan api ya, sehingga potensi untuk kebakaran sangat tinggi. Gerinda pun juga berpotensi menimbulkan percikan api. Oleh karena itu, tangki bahan bakar yang ada di kapal merupakan kewajiban bagi pemilik kapal untuk mengosongkan. Jadi kalau ada kebakaran di galangan kapal, pemilik kapal tidak mengosongkan tangki bahan bakar, dideklar sudah kosong, tanda tangan kapten, tanda tangan semuanya, dan tanda tangan HSE-nya suatu perusahaan, bila clear maka sudah aman ya. Tapi kalau masih ada tangki bahan bakar, segera dilakukan pemindahan apa namanya isi daripada bahan bakar ke dalam bak penampung atau bunkering pas. Kawan-kawan semua, pengedokan itu syarat akan api ya, pengelasan, gerinda ya, semua. Jadi penting kenapa kok kita ngedok ini harus dilakukan pengosongan. Nah, beberapa poin penting yang harus saya sampaikan saat pengedokan adalah ini misalnya tangki bahan bakar. Bisa katakan di sini ini tangki bahan bakar. Ya, ini ada kapal dilakukan pengedokan, kemudian tangki bahan bakarnya di sini. Maka wajib kita mengosongkan tangki bahan bakar, fuel oil tank. Palas juga kita tap. Kalau air palas bisa langsung kita buka propnya, bisa kita tap dan dibuang di mana itu di galangan ya. Tentunya harus mengikuti prinsip-prinsip eh, pencegahan perlindungan lingkungan. Nah, tangki bahan bakar ini harus dipindahkan ke dalam bunkering pas. Ini ada bunkering pas atau dia dipindahkan ke kapal lain terlebih dahulu ya. Harus dipindahkan di bunkering pas. Kalau bunkering pasnya milik galangan tentunya ada charge ya. Ada charge untuk penggunaan bunkering pas atau bak penampung ya. Kawan-kawan semua, pengosongan tangki bahan bakar kapal sebenarnya dilakukan hakikatnya untuk mengurangi tidak saja risiko akan kebakaran, tapi risiko bocor ya. Kalau itu bocor bisa mencemari galangan dan mencemari lingkungan galangan kapal. Dan ini adalah berbahaya. Yang pertama risiko bocor dan yang kedua pencemaran saat kapal berada di atas dok. Berarti mencemari lingkungan perairan dan ini ada sanksinya ya. Sanksinya ya. Di Marpol Aneks 1 ya. Marpol Aneks 1. Itu kenapa alasan pengosongan tangki bahan bakar kapal sangat diwajibkan oleh regulasi galangan ya. Di dalam galangan sendiri punya peraturan kapal yang masuk galangan diwajibkan mengosongkan tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar yang isinya tidak dikeluarkan itu mempunyai potensi ya istilahnya bisa yang saya katakan tadi bisa mencemari dan yang lebih penting
mengganggu dalam proses perbaikan kapal. Misalnya orang mau mengerjakan panas dengan menggunakan panas di sebelahnya tangki bahan bakar, itu tidak boleh, ya. Itu mengakibatkan terjadinya ledakan, ya, ledakan panas, ya. Jadi intinya dilarang, masih menyisakan eh, apa namanya, isi daripada tangki bahan bakar. Risikonya ya terbakar. Kembali lagi risikonya terbakar. Nah, untuk melakukan pengosongan ini tentunya harus mengikuti prosedur prosedur pengosongan, ya. Prosedur pengosongan tangki bahan bakar kapal saat kapal akan masuk di galangan kapal, saat kapal berada di galangan kapal, saat kapal berada di atas galangan kapal, ya. Itu ada prosedurnya, ya. Sebelum kapal masuk ke galangan kapal, biasanya kapten kapal, ya, atau pihak pemilik kapal, operator kapal itu diwajibkan memastikan bahwa semua tangki bahan bakar yang dapat diakses telah dikosongkan sebanyak mungkin, artinya habis, namun tidak mungkin habis, ya. Masih ada sisa-sisa yang ada di dalam tangki. Justru sisa-sisa inilah yang ada uap gasnya yang bisa mengakibatkan kebocoran, ya. Sisa-sisa ini di-cleaning oleh subkontraktor di bidang cleaning, kemudian ditampung ke dalam bak penampung, ya, itu. Jadi prosedurnya adalah pihak kapal, kapten kapal, pemilik kapal, operator itu wajib mengosongkan sebanyak mungkin, ya. Karena ada pekerjaan tersendiri, yaitu pekerjaan cleaning yang ada di galangan, tentunya akan dicas, ya, dikenain biaya pembersihan tangki bahan bakar, ya. Seperti kita sebutkan tadi, tangki bahan bakar ini dikosongkan, masih ada sisa-sisa. Perhatikan di sini juga ada tangki bahan bakar, masih ada sisa-sisa. Jadi ini ada proses cleaning, ya. Namun sebelumnya pemilik kapal harus mengosongkan terlebih dulu sebelum masuk galangan kapal. Pengosongan tersebut sesuai dengan prosedur melibatkan fuel oil transfer. Ngikutin prosedur STS kalau dia sebelum masuk galangan, ship to ship transfer. Prosedur memindahkan di ISM code ada ship to ship transfer. Kemudian prosedur pemompaan bahan bakar. Ada prosedurnya, harus diikutin prosedur pemompaan bahan bakar. Termasuk prosedur pemompaan sisa-sisa bahan bakar. Ya. Semua prosedur-prosedur tadi pasti memindahkan dari satu tangki ke tangki yang lain. Dari tangki kapal ke tangki kapal. Dari tangki kapal ke bunkering bars. Atau dari tangki kapal ke bak penampung. Ya, itu ada namanya prosedurnya. Dan pengisian bahan bakar atau bunkering bars itu biasanya disediakan oleh galangan kapal. Jadi ini disediakan oleh biasanya galangan kapal, ya, menyediakan bunkering bars, ya. Ini disediakan oleh galangan kapal. Kawan-kawan, kalau kita sudah tahu namanya upaya-upaya untuk mengosongkan dan prosedurnya dan kewajiban-kewajiban kita dan banyak prosedur-prosedur yang harus diikuti di dalam SMK manual, maka ada namanya regulasi yang harus kita patuhi.
regulasi-regulasi yang harus kita patuhi. Regulasi IMO, regulasi negara, regulasi galangan harus kita patuhi. Nah, dari sisi kalangan mewajibkan untuk mengosongkan. Kewajiban untuk mengosongkan bahan bakar saat pengodengan sering diatur dalam dock regulation, aturan galangan, ya. Dan ini juga diatur dalam persyaratan hukum agar tidak mencemari lingkungan laut, yaitu di Marpol Aneks 1, ya, Marpol Aneks 1. Dalam hal menjalankan atau implementasi kepatuhan ini, kapal-kapal biasanya harus mematuhi aturan karena bila melanggar atau tidak mematuhi, maka akan ada sanksi, ya, bagi kapten kapal, bagi operator maupun pemilik kapal. Atau ada tindakan hukum yang mungkin timbul akibat pencemaran lingkungan. Ya, pencemaran lingkungan. Atau adanya misalnya ada inspeksi mendadak, ada namanya perlingkungan apa itu dari pihak lingkungan hidup, ya. Itu biasanya mengecek. Namun biasanya kalangan kapal punya namanya K3LH, yaitu untuk mencegah terjadinya pencemaran. Itu adalah terkait dengan regulasi dan kepatuhan. Nah, kawan-kawan semua, di dalam implementasi mengosongkan tangki bahan bakar ini, ya, mengosongkan tangki bahan bakar ini, dalam beberapa hal pengosongan tangki bahan bakar ini ada kalanya yang tidak mungkin, ya, tidak mungkin dikosongkan dan tidak praktis untuk dikosongkan. Dalam hal apa? Tangki bahan bakar tersebut misalnya tidak ada bak penampung, tidak ada bunkering pas, atau kapal tidak siap, maka harus ada deklarasi. Tidak mudah diakses, yang tidak mudah diakses, bahan bakar susah untuk diakses, atau yang terhubung secara permanen dengan mesin kapal, misalnya ada terhubung secara permanen. Dalam hal-hal tersebut yang memang ada kesulitan untuk mengosongkan, maka harus dideklarasikan, ya. Deklarasikan, harus ada prosedur tertentu yang harus diikuti. Bahwa ini ada bahan bakar, ada prosedur yang harus diikuti. Harus tercantum di dalam prosedur. Nah, untuk memastikan bahwa risiko terjadinya pencemaran, risiko kebocoran dan kebakaran dapat diminimalisir, ya. Jadi ada hal-hal tertentu, exception atau exemption, ya. Itu kapal masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan bahwa kami kesulitan untuk mengosongkan tangki bahan bakar. Kawan-kawan semua, pemilik kapal dan galangan kapal harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perlindungan lingkungan. Ya, harus mempunyai komitmen yang tinggi. Proses pengosongan tangki bahan bakar merupakan bagian dari komitmen industri maritim. Yang dimaksud industri maritim itu adalah pelayaran dan perkapalan. Shipping company, perusahaan pelayaran, dan perkapalan, yaitu galangan kapal. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut. Menjaga agar lingkungan laut tetap dalam keadaan bersih dan safety, tidak terjadi kebakaran. Komitmen ini mencerminkan suatu
praktek maritim yang terbaik, praktek pelayaran dan praktek galangan yang terbaik dalam manajemen kapal, pelayaran, dan manajemen galangan. Tidak lain dan tidak bukan yang bertujuan untuk melindungi ekosistem yang ada di sekitar laut, yang ada di sekitar galangan, untuk mematuhi standar lingkungan galangan, wah, dan secara umum bisa menjaga lingkungan dunia yang semakin ketat, ya. Aturan-aturan dunia tentang pencemaran ini semakin ketat. Kawan-kawan, secara keseluruhan pengosongan tangki bahan bakar sebelum kapal menjalani dok dan saat kapal berada di atas dok merupakan suatu cara, suatu prosedur yang sangat esensial, yang sangat penting. Nggak boleh diabaikan, nggak boleh dibuat main-main. Jadi untuk menjaga keselamatan kapal, keselamatan galangan kapal, untuk mematuhi regulasi yang ada, untuk menjaga pencemaran lingkungan laut, ya. Itu filosofi. Jadi kembali lagi kawan-kawan semua bahwa mengosongkan tangki bahan bakar FOT, misalnya di sini ada FOT di dalam kapal yang sedang menjalani pengedokan, itu hukumnya wajib, ya. Dan pemindahan bahan bakar sebelum naik dok atau memindahkan ke kapal lain atau memindahkan ke bunkering pass adalah suatu kewajiban, sehingga biasanya kalangan membebani biaya penampungan. Demikian kira-kira kawan-kawan semua, semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.